Silakan Mas, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek PBR dari kami. Materi yang kami pilih adalah kalor, atau lebih tepatnya pada kalor uap. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat diterima atau dilepaskan oleh suatu benda. Satuan kalor adalah joule atau kalori. Sedangkan kalor uap atau U adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kg zat cair menjadi uap seluruhnya pada titik didihnya. Kalor dapat mengubah suatu benda. Oleh karena itu, kalor merupakan salah satu bentuk energi. Maka satuan kalor adalah joule. Deskripsi local wisdom. Di sini kami menggunakan dua local wisdom. Yang pertama adalah batik kawung. Batik kawung adalah motif batik yang bentuknya berupa bulatan mirip buah kawung yang tertata rapi secara geometris. Kadang motif ini juga ditafsirkan sebagai gambaran bunga lotus dengan 4 lembar mahkota bunga yang merekah. Lotus adalah bunga yang melambangkan umur panjang dan kesucian. Local wisdom yang kedua adalah gunungan pada wayang kulit. Gunungan ini melambangkan kehidupan manusia. Semakin tinggi ilmu dan semakin tua usia, manusia harus semakin mengkerucut atau golong gilik, manunggang jiwa, rasa, cipta, karsa, dan karya dalam kehidupan kita, atau semakin dekat dengan Sang Pencipta. Deskripsi dari portable laboratory. Di sini alat yang kami gunakan adalah sensor suhu LM35, kemudian Elco 1 UF 100 volt, resistor 82 ohm, kemudian Arduino Uno, modul MOSFET IRF 520, fan dengan tegangan 12 volt, sama power supply 12 volt. Berikut adalah tampilan setelah dirangkai. Ini kode yang ditulis pada Arduino IDE-nya. Ini tampilan pada front panel di lab view. Dan ini blok diagramnya. Hasil percobaan dan analisa. Percobaan pertama, kemudian ini percobaan yang kedua, ini percobaan yang ketiga, ini percobaan yang keempat, dan ini yang terakhir percobaan kelima. Dari 5 percobaan di atas tadi, diperoleh data sebagai berikut. Pada percobaan pertama, suhu dari airnya adalah 50 derajat, dan massa dari airnya adalah 200 gram atau 0,2 kg. V1-nya, V1 diperoleh dari massa dikali kalor jenis air. Kalor jenisnya air itu 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius dikalikan dengan suhu airnya ini. Menghasilkan hasilnya 41.832 Joule. Kemudian Q2-nya itu hasilnya dari massa dikali dengan kalor uap air. Kalor uap air itu 2.260.000 Joule per kilogram. Hasilnya 452.000 Joule. Kemudian Q total dalam Joule-nya itu 493.832 Joule. Kemudian kita konversikan menjadi megajoule dengan membaginya dengan 1 juta, hasilnya 0,493.832 megajoule. Begitu juga dengan percobaan berikutnya sampai yang kelima.
sekian presentasi dari kami. Bisa dilanjut ya Pak, apa demonya? Silakan, bisa dilanjut demo. Ini dalam bentuk video atau langsung? Dalam bentuk video, Pak. Oke, bisa di-share, Mas. Sudah muncul ya, Pak? Sudah. Ya. Silakan, Mas. Oke. Dijelaskan, Mas, iki tahapannya piye dalam melakukan percobaan. Ini gelasnya, terus ini suhunya. Suhu dari awalnya 29 derajat, terus bertambah sampai 40 derajat. Kemudian kita set. Bisa bertambah Apanya? ini dari mana? Penambahannya dari mana? Ini Pak, kan di sini ada sensor suhunya Pak. Di atas gelasnya ini. Oh, ini berarti airnya air hangat gitu ya? Iya, air hangat. Oke, terus? Kemudian kita set massa airnya di sini. Ini satuannya masih gram, nanti kita konversikan menjadi kilogram di sebelah kanan ini. Kamu nimbangnya air dari mana? Pak, pakai timbangan di luar video ini. Gitu, oke, terus. Di sini suhunya 56 derajat, terbaca 56 derajat, masanya 0,2 kg dengan kalor uap airnya 2.260.000 tadi, kalor jenisnya 4.200, menghasilkan V1 46.000, V2 452.000, V total sekian, dan V total dalam megajoule-nya sekian. Itu ngitungnya dari MC DTT itu ya? Gimana Pak? Menghitungnya dari MC DTT itu? Iya Pak, ini rumusnya. Rumus V1, V2, V totalnya V1 ditambahkan dengan V2. Kalau U itu data apa? U itu? Apa Pak? Kalor uapnya itu ya? Iya. U-nya itu kalor uapnya tadi ya? Yang dihitung berarti ya? Iya. Ini untuk menghitung kalor yang diperlukan untuk menguapkan air ini Pak. Oh, tapi pada realitanya ini nggak menguap atau seperti apa, Mas? Saya belum begitu bisa menangkap ini. Idemu ini dapat dari mana? Menarik saya kira. Ini sebenarnya konsep awal dari proyek ini tuh Pak, cuma bikin pengatur suhu ruangan. Nah, baru kemarin itu ada ide dari kawan bikin ini buat menghitung kalor yang diperlukan untuk menguapkan air. Ya, jadi ini Pak. Oh, berarti ini sebenarnya menghitung kalor yang dibutuhkan untuk menguapkan air. Pada realitanya airnya belum sampai menguap ya? Belum, suhunya ini masih 55 derajat. Oke. Kalau programnya yang review ini kamu bikin sendiri, Mas? Iya Pak, bikin sendiri. Maksud saya kan dari apa? Sudah lebih rumit dari tutorial yang saya berikan gitu loh. Kamu belajar otodidak berarti ya? Ya, sama sedikit-sedikit dari YouTube sih Pak. Oh ya, oke, bagus Mas. Buat yang kipasnya ini saya lihat di YouTube. Untuk apa? Percobaan ke dalam pembelajaran ini nanti implementasinya kayak gimana? Maksudnya gimana Pak? Ini kan alatnya sudah berfungsi kayak gini. Berarti kan pada tujuannya kan alat ini digunakan dalam pembelajaran kayak gitu.
Ya. Nah, implementasinya dalam pembelajaran kayak gimana kayak gitu. Bisa bantu jawab kelompok saya. Yang lain, yang lain punya ide. Ya mungkin ini Pak bisa untuk mengukur apa sih namanya, kalau kita kan mengukur kalor, kalau manual untuk menghitung manual mungkin kalau ada suhu yang lebih 0,1 derajat sekian mungkin tidak bisa dihitung, lebih sulit gitu Pak. Mungkin menggunakan alat ini untuk pembelajaran juga lebih cepat dan mungkin lebih sedikit akurat gitu Pak. Ya, setuju. Oke, jadi mungkin lebih pada kayak semacam perpindahan kalor, menghitung ininya ya. Iya Pak, bisa. Karena MC-DT kan sebenarnya bisa untuk menghitung perpindahan kalornya juga selain rumus ini. Tolong nanti detail bagaimana ini diimplementasikan dalam pembelajaran bisa ditambahkan di dalam laporannya ya. Oh iya Pak, siap Pak. Ini kan dari segi alatnya sudah baik, saya kira. Interface-nya juga sudah menarik ya. Itu tinggal implementasinya nanti di dalam pembelajaran seperti apa. Saya kira itu. Teman-teman yang lain ada pertanyaan silakan. Oke, sama dokumentasinya ya Mas. Dokumentasi foto-fotonya jangan lupa disertakan juga dalam laporan. Iya Pak. Oke, terima kasih Mas, bisa ditutup. Ya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.